Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di JB Entertainment, di mana channel ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul John Wick. Di awal film kita diperlihatkan dengan tokoh John Wick, seorang pembunuh bayaran kelas kakap yang kini sudah pensiun. Dia kemudian menikah dengan seorang wanita yang sangat dicintainya bernama Helen yang sangat baik dan cantik. Namun sayangnya John dan Helen harus berpisah oleh maut karena ternyata Helen memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hingga akhirnya dia meninggal. John pun sangat terpukul dengan kepergian sang istri karena dia sangat mencintainya. Pada hari pemakaman John bertemu dengan kawan lamanya yang ikut melayat, yaitu Marcus. Dia merupakan pembunuh bayaran yang masih aktif dan terkenal dengan kemampuan menembak jarak jauh alias sniper. Di sini Marcus turut berduka cita atas kepergian Helen. My condolences. It's like today scattered among the rest. Goodbye, Johnny. Malam harinya John mengadakan acara mengenang kepergian istrinya di rumahnya. Setelah itu John tiba-tiba menerima paket yang berisi anjing dan sepucuk surat. Ketika membaca suratnya, John seketika menangis karena ternyata paket tersebut sudah disiapkan oleh Helen sebelum meninggal. Dalam suratnya Helen berharap agar John bisa ditemani oleh anjing itu sambil memulai hidup yang baru. I have found my peace. Find yours. Helen juga sudah memberi nama untuk anjing tersebut, yaitu Jimmy. Sejak ada si anjing hidup, John pun tidak sepi lagi walaupun dia masih belum terbiasa dalam mengurus hewan peliharaan. Grab you some Cuba later. Suatu hari John pergi keluar rumah dengan mobil Mustang kesayangannya, lalu mampir sebentar ke pom bensin ini untuk mengisi bahan bakar. Di sana ada seorang jamet Rusia yang bernama Yosef Taraso atau sering dikenal dengan Donnie. Saat melihat mobil milik John, Donnie langsung kepincut karena Mustang jenis ini memang hanya ada satu di Amerika. Dia pun berniat untuk membeli mobilnya walaupun dijual mahal, akan tetapi John tidak ingin menjualnya karena dia punya banyak kenangan dengan Helen di mobil tersebut. Kesal karena tawarannya ditolak, Donnie pun mengejek John dengan bahasa Rusia yang dia tidak tahu John juga bisa berbahasa Rusia. А в этой, сука, нету. Setelah dari pom bensin, John langsung menuju ke pangkalan udara yang sudah tidak dipakai. Di tempat ini John melampiaskan semua kesedihannya dengan cara kebut-kebutan. Malam harinya anjing John tiba-tiba menggonggong seperti sedang melihat maling, dan benar saja ternyata di rumah John sudah ada segerombolan bandit yang dipimpin oleh Donnie. Mereka langsung menyerang John dari belakang, mengeroyoknya hingga membunuh anjingnya, dan ternyata tujuan Donnie adalah mencuri mobil kesayangan John dan setelah itu dia memukulnya hingga pingsan. Спи спокойно. Kemudian Donnie dan antek-anteknya pergi ke bengkel milik Aurelio, seorang mekanik yang sering jual beli mobil ilegal. Dia juga bekerja sama dengan ayah Donnie, dan di sini Donnie ingin mengganti plat nomor dari mobil milik John, tapi Aurelio langsung menolaknya karena dia tahu siapa John Wick sebenarnya. Aurelio bahkan berani menonjok Donnie untuk memperingatkan kalau John bukanlah orang sembarangan dan sudah pasti kalau John Wick bertindak maka cepat atau lambat Donnie akan mati mengenaskan. Would you get the fuck out of my shop? Di sisi lain John akhirnya sadar dari pingsannya. Dia pun sangat terpukul saat melihat anjing pemberian Helen telah mati. John lalu menguburkannya dengan perasaan yang sangat hancur. Tanpa membuang waktu John segera pergi ke bengkel Aurelio. Dia sudah menduga kalau Donnie akan menemui Aurelio karena dia adalah satu-satunya penjual mobil yang sukses di dunia kriminal. Aurelio juga sudah tahu kalau John akan mengunjunginya. Dia pun langsung berbicara dengan jujur tanpa ada yang ditutupi. Di sini juga terungkap kalau John kenal baik dan pernah bekerja sama dengan ayah Donnie yang merupakan mafia Rusia paling berkuasa.
Setelah mendengar penjelasan Aurelio, John pun bertekad untuk balas dendam. Dia juga meminta sebuah mobil kepada Aurelio agar bisa mencari Donnie dengan cepat. Ketika John sudah pergi, Aurelio mendapatkan telepon dari ayah Donnie yaitu Vigo. Dia bertanya kenapa Aurelio berani menonjok anaknya dengan lantang. Aurelia pun menjawab kalau Donnie sudah nekat mengusik kehidupan John Wick. Mendengar nama tersebut, Vigo pun langsung terlihat ketakutan. Dia lalu memanggil si Donnie, kemudian dia memberi sebuah balok tala untuk diminum, tapi setelahnya Vigo tiba-tiba menghajar si Donnie hingga muntah-muntah. So I stole a fucking car. Vigo pun menjelaskan kalau orang yang baru saja Donnie usik adalah seorang John Wick. Dia adalah pembunuh paling disegani sekaligus ditakuti saat masih aktif dan membrutal. John dijuluki sebagai si Baba Yaga, yaitu karakter menyeramkan pada mitologi Slavia. John diberi julukan tersebut karena dia sangat menyeramkan seperti hantu. Vigo juga menjelaskan kalau dia dan John sudah bersepakat untuk menjalani hidup masing-masing setelah dia pensiun, akan tetapi sekarang anaknya sendiri malah mengusik si John Wick. Vigo pun tahu kalau John akan membunuh Donnie, oleh karena itu dia akan melakukan sesuatu sebelum John datang. John will come for you. Fuck out of my sight. Sebelum bertindak, Vigo ingin membujuk John terlebih dahulu. Dia pun menghubunginya lewat telepon dan ingin menyelesaikan ini dengan kekeluargaan, namun John tidak menjawab apapun. Dia hanya diam dan langsung menutup teleponnya sampai Vigo pun mulai ketakutan hingga akhirnya menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan pasukan. Tasker crew. Tak berselang lama pasukan Vigo tiba di kediaman John. Mereka langsung menyusup secara diam-diam. Walaupun begitu, John sudah tahu kalau dia akan kedatangan tamu tak diundang. Alhasil dia tidak kesulitan sama sekali ketika membantai para bandit itu. Seperti yang kita tahu, John Wick selalu menggunakan teknik gunfu saat memberitahu, yaitu teknik yang menggabungkan seni bela diri dengan kemampuan baku tembak, dan berkat teknik ini John mampu menghabisi musuh dengan sangat cepat. Setelah membantai para bandit, tiba-tiba polisi datang ke rumah John. Karena mendengar keributan di dalamnya, polisi itu juga melihat adanya mayat yang tergeletak. Tapi ternyata si polisi sudah kenal dengan John yang merupakan pembunuh berdarah dingin. Mereka pun tidak ingin ikut campur dan akhirnya kembali ke kantor polisi. Working again? No, just sorting some stuff. Good night, Jimmy. Selanjutnya John menelepon jasa pembersih yang sering bekerja sama dengannya. Dia ingin mereka membersihkan rumahnya sekaligus membuang semua jasad para bandit. John lalu membayar mereka dengan beberapa koin emas. Goodbye, Charlie. John. Di lain pihak, Vigo baru saja mendengar kabar kalau pasukannya sudah terbantai. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan uang sebanyak $2 juta bagi pembunuh yang bisa menghabisi John Wick, dan salah satu pembunuh yang disewa adalah si Marcus. Vigo sangat tahu kalau Marcus dekat dengan John Wick, tapi dia yakin sniper satu ini adalah orang yang bisa membunuh John Wick secara diam-diam. Tak disangka-sangka Marcus justru bersedia untuk membunuh John, karena apalagi yang lebih penting selain cuan. Consider it done. Tanpa membuang waktu, Marcus pun segera menyiapkan senjata paling jitu untuk membunuh sahabatnya sendiri. Di lain pihak, John Wick pergi ke hotel bernama The Continental untuk mengamankan diri. Hotel ini hanyalah sebuah kedok. Aslinya ini adalah tempat berkumpulnya para pembunuh di New York. Di hotel ini, para pembunuh diperbolehkan untuk beristirahat, berbincang, dan lain-lain, tetapi mereka dilarang untuk membuat keributan apalagi saling membunuh. John kemudian mendatangi manajer hotel yang bernama Charon untuk memesan sebuah kamar. I have you for 2 nights. She really hasn't changed much. Same owner. Room 818.
Malam harinya John memutar videonya bersama Helen yang membuatnya semakin yakin untuk balas dendam. Dia lalu pergi ke ruangan ballroom di mana pemilik Continental sedang bersantai. Di sana dia adalah Winston Scott, orang yang sebelumnya menjadi agen bagi John. Dia juga merupakan bagian dari The High Table, organisasi rahasia yang berisi politik, pejabat, orang-orang kaya hingga pembunuh. Di sini John bermaksud untuk bertanya tentang lokasi Donnie kepada Winston. Where do I find him? Tanpa membuang waktu, John pun segera menuju ke lokasi Donnie yang berada di sebuah villa. Di tempat itu Donnie dilindungi oleh puluhan pengawal yang bersiaga untuk menghadapi John. Namun tampaknya si Donnie malah bersenang-senang di kolam renang. Dia belum melihat sebrutal apa John Wick sebenarnya. But you should be. Tak lama kemudian John pun masuk ke dalam villa tersebut dan langsung menundukkan pistol ke kepala security. Ternyata security ini sudah kenal baik dengan John sehingga dia pun mempersilahkannya untuk masuk. Ketika sudah berada di dalam, John langsung membrutal dan membantai semua pasukan Vigo menggunakan ilmu gunfu yang sangat keren. Да не, ничего. Meskipun John bertarung di dalam kerumunan, dia selalu jitu saat menembak targetnya. John mampu melawan dari jarak dekat maupun jarak jauh. Semua itu dia lakukan dengan sangat mudah. Sialnya John tidak bisa menangkap Donnie karena dia sudah kabur lebih dulu. Namun yang penting John bisa membantai pasukan Vigo di villa tadi. Setelah pulang dari pertarungan, John langsung memanggil dokter langganannya yang terkenal dengan julukan The Doctor. Di sini dia mengobati dan menjahit luka John lalu memberi obat pereda sakit agar John tetap bisa memberi perlawanan walaupun sedang terluka. Take 2 of these beforehand. No, I've got that covered. Ketika malam sudah larut, John pun hendak beristirahat supaya besok bisa pulih kembali. Akan tetapi Marcus sudah membidiknya dari kejauhan. Dengan satu klik saja maka John Wick akan tewas. Namun tiba-tiba Marcus berubah pikiran. Dia melihat ada pembunuh lain yang masuk ke kamar John dan dia adalah Miss Perkins. Ternyata wanita tersebut juga bekerja untuk Vigo dan berani melanggar aturan Winston. Akhirnya Marcus pun memutuskan untuk membantu John dengan sengaja menembakkan peluru ke samping agar John sadar. Dengan kehadiran Perkins berkat peluru Marcus, John pun berhasil menghajar pembunuh itu sampai babak belur. Tak berselang lama Charon menelepon John karena mendengar suara berisik dari kamarnya. John pun menjelaskan kalau dia kedatangan tamu tadi undang. Setelah telepon ditutup, John segera menginterogasi Perkins tentang Vigo dan Donnie. Di sini Perkins memberitahu John bahwa Vigo menyimpan sebagian besar hartanya di sebuah gereja palsu. John kemudian memukul kepala Perkins hingga dia pingsan, lalu menitipkannya kepada pembunuh bayaran lain yaitu si Harry. John siap membayar dengan koin emas apabila Harry mau menjaga Perkins. You keen on earning a coin? Babysitting a sleeping? Singkat cerita, keesokan paginya John pergi ke gereja yang dimaksud oleh Perkins. Di sana dia langsung menembaki para jemaah dan pendeta palsu. Kemudian dia memaksa pendeta untuk mengantarkannya ke tempat penyimpanan harta Vigo.
saat sudah masuk ke tempat penyimpanan uang, John membakar semua harta milik Vigo lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, Perkins berhasil melepaskan borgol yang ada di tangannya. Setelah itu dia langsung menyerang Harry dan membunuhnya dengan mudah. Pada waktu yang bersamaan, Vigo tampak sedang murka saat mendengar uangnya terbakar habis. Dia pun hendak mencari John, tapi ternyata John sudah berada di sana. Dia juga langsung melancarkan serangan ke arah anak buah Vigo. Sialnya, Vigo menabrak John dengan mobil hingga akhirnya dia pingsan. Vigo pun menangkapnya lalu menyiksanya di sebuah bangunan kosong. Dia sangat marah karena John telah membakar hartanya padahal Donnie hanya membunuh anjing dan mencuri mobilnya. Mendengar perkataan Vigo, John pun mengamuk karena anjing dan mobilnya itu sangat berharga baginya. Dua hal tersebut memiliki hubungan yang erat dengan Helen. Vigo yang sudah muak akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membunuh John. Untungnya Marcus membantu dari jarak jauh. Dia menembak satu anak buah Vigo agar John bisa melepaskan ikatan di tangannya dan membrutal lagi. John kemudian mengejar mobil Vigo dan menembaknya hingga berhenti di sini. John mengancam akan membunuhnya jika Vigo tidak mau menarik semua pembunuh yang dia sewa dan memberitahu lokasi Donnie. Karena terpaksa, Vigo pun bersedia melakukannya. Dia langsung menarik semua pembunuhnya dan memberikan alamat Donnie. But it won't matter. Tanpa berlama-lama, John langsung mendatangi tempat Donnie di sebuah bangunan bekas pabrik. Lalu secara diam-diam John membunuh seorang sniper yang ada di sana. Selanjutnya John menembak teman Donnie yang sedang santai beserta para pengawalnya. John membunuh para jamet tanpa tersisa satu orang pun, dan saat waktunya sudah tepat, John langsung mengeksekusi Paijo dengan pistolnya. Di lain pihak, Vigo diam-diam merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada John Wick. Sementara itu John kembali ke hotel untuk mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. Namun pihak hotel memberikan kompensasi berupa mobil atas ketidaknyamanan yang dialami John saat diserang oleh Perkins. Setelah dari hotel, John menemui Marcus untuk berterima kasih, tapi mereka berdua tidak sadar kalau Perkins sedang memantau dari jauh. Marcus selalu menyuruh John segera pulang karena semuanya sudah selesai. Time to go home. Malam harinya Marcus dicegat oleh anak buah Vigo karena dianggap melanggar kontraknya. Semua ini tentu saja karena ulah Perkins yang melaporkannya. Vigo kemudian menelepon John Wick dan mengatakan kalau dia akan menyiksa dan menghabisi Marcus. Akan tetapi Marcus tidak mau tinggal diam. Dia langsung bangkit dan melawan anak buah Vigo. Berhasil menembak Marcus dan membuatnya tidak berdaya. Vigo yang melihat itu segera mengambil pistol dan membunuh Marcus dengan pijit. Tak lama kemudian John Wick pun tiba di lokasi kejadian, tapi Vigo sudah tidak ada di sana. Di sana hanya ada mayat Marcus yang penuh dengan luka tembak. John pun merasa sangat bersedih. Di sisi lain, Perkins dicegat oleh Winston dan anggota Continental lainnya karena dia dianggap melanggar aturan. Winston lalu mencabut keanggotaan Perkins dan langsung mengeksekusinya. Saat itu juga kemudian Winston menghubungi John dan memberitahu bahwa Vigo akan segera kabur menggunakan helikopter. Tanpa berpikir panjang, John pun langsung mengejarnya. Setibanya di pangkalan udara, John menyerang anak buah Vigo hingga mobil mereka terjatuh. Lalu dia menabrak mobil Vigo untuk menghambat pergerakannya.
Setelah mobil Vigo berhenti, John pun membantai anak buahnya yang masih tersisa. Dia tidak akan membiarkan orang itu kabur seenaknya. Di sisi lain, Vigo tiba-tiba menyerang John dengan membabi buta. Rupanya dia telah mengonsumsi bubuk magic agar adrenalinnya naik. Vigo bahkan berani mengajak John untuk berduel 1 lawan 1. You and me, John. Walaupun John sempat unggul, tapi Vigo bermain licik. Dia menggunakan sebuah pisau untuk menusuk perut John hingga dia tumbang. Namun John tidak menyerah. Dia juga berhasil menusuk dada Vigo sampai susah bernapas. Kemudian John meninggalkannya sendirian karena Vigo pasti akan tewas setelah ini. Be seeing you, John. Beberapa saat setelahnya, John tampak kehilangan banyak darah dan ketika dia sudah hampir putus asa, John pun membuka HP lalu memutar kembali video mendiang istrinya. Di sini John tiba-tiba merasakan semangat hidup yang membara. Dia akhirnya memutuskan untuk bangkit lagi. John kemudian membobol sebuah klinik hewan untuk mengobati lukanya. Setelah mengobati lukanya, John melihat seekor anjing yang mirip dengan miliknya. Dia pun akhirnya melepaskan anjing tersebut dan membawanya pulang halu. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.